Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum animasi kesayangan kita, yaitu Shishing-chi season 5 episode 45 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Raja Gila mengalami beberapa kali kondisi hampir mati. Hal itu akhirnya membuat ia masuk ke mode alam tanpa pamrih, kondisi di mana Asura menjadi dewa perang sesungguhnya. Dia akan bertempur dan tak bisa berhenti. Kematian Raja Vimalasitra membuat teriakan seluruh pasukan Asura bergemuruh. Sedangkan para prajurit surga pun juga tak menyangka kalau Asura saat ini benar-benar akan disatukan di bawah kepemimpinan satu raja, dan mereka tak perlu lagi bertempur dengan Asura. Akan tetapi, Nona Uchi dan Tathagata kini merasakan ada yang janggal dengan Raja Gila. Nona Uchi pun segera menyuruh pasukan Asura untuk mundur dulu. Dan benar saja, Raja Gila pun kini benar-benar menjadi gila. Ia pun tahu-tahu segera melayangkan tebasannya ke arah istana surga. Ledakan besar pun muncul, membuat para prajurit surga jadi banyak yang terluka. Jelas hal itu membuat para dewa jadi kaget. Tathagata pun segera memberitahu bahwa saat ini semangat tempur Raja Gila telah membara hingga ke bintang-bintang. Dan tak seperti sebelumnya, Raja Gila sudah tak sadarkan diri. Keinginannya untuk bertarung benar-benar tak akan bisa dihentikan. Dan tantangan apapun kepada Raja Gila hanya akan membuat semangat juangnya semakin membara. Tathagata pun segera meminta izin untuk maju bertindak, karena memang semua peristiwa yang bersejarah ini juga merupakan idenya. Kaisar Sitian pun segera menganggukkan kepalanya, pertanda kalau ia mengizinkannya. Tathagata dan Dewa Sasin pun saling pandang sebentar sebelum ia maju menghadapi Raja Gila. Tathagata pun segera mengingatkan kepada Raja Gila bahwa saat ini pertempuran sudah berakhir. Tapi Raja Gila pun tak mendengarkan ucapan Tathagata dan langsung melayangkan tebasannya secara bertubi-tubi. Jelas hal itu membuat Tathagata kaget dan segera menghindarinya. Tapi Raja Gila pun segera melesat maju untuk menusuk dengan langsung ditahan oleh Tathagata, walaupun itu masih mengenai dada Tathagata. Tathagata pun menilai kalau saat ini Raja Gila tak sadar dan tak memahami perkataannya lagi. Tapi ia pun bertekad, bagaimanapun juga Raja Gila harus sadar jika tak ingin timbul bencana di dunia ini. Tathagata pun segera merilis kekuatannya, yaitu tentakel teratai Buddha yang dengan cepat menjalar mengelilingi Raja Gila dan segera menjerat Raja Gila. Tathagata pun diam-diam segera naik dan melompat ke atas kepala Raja Gila untuk memukul kepala Raja Gila dengan telapaknya. Seketika Tathagata pun masuk ke dalam alam bawah sadar Raja Gila. Tathagata pun melihat bahwa dunia kesadaran Raja Gila saat ini berwarna merah pekat dan kacau. Tathagata pun dengan cepat segera mencari titik kesadaran Raja Gila. Dan benar saja, saat ini kesadaran Raja Gila sudah di ambang batas. Tathagata pun segera berteriak untuk membangunkan Raja Gila. Tapi kesadaran Raja Gila saat ini menolak Tathagata. Raja Gila pun langsung menghempaskan Tathagata. Tathagata pun kini jadi cemas. Akankah Raja Gila benar-benar tak bisa disadarkan? Dan benar saja, Raja Gila kini semakin marah. Ia pun segera menghancurkan jeratan Tathagata dan langsung melancarkan tebasan dengan liar ke arah istana surga. Melihat hal itu, Dewa Sasin pun segera merilis perisai energi untuk melindungi Kaisar Sitian dan yang lain dari tebasan-tebasan Raja Gila. Raja Gila pun kini segera berlari untuk mengacak-acak surga. Sadar kalau Raja Gila tak bisa sadar, Tathagata pun kini hanya bisa memilih untuk bertarung dengan Raja Gila sampai mati. Tathagata pun dengan cepat merubah tubuhnya menjadi tubuh emasnya, dan ia pun segera bertarung dengan sengit. Tathagata pun dengan sigap menangkis tebasan-tebasan Raja Gila, dan saat ada celah, Tathagata pun dengan cepat segera masuk untuk memberikan serangan telak kepada Raja Gila. Tathagata pun lalu membanting Raja Gila, dan saat Raja Gila baru akan menyerang, Tathagata pun dengan cepat segera melesat maju untuk melesakkan pukulannya. Tathagata pun tak mau memberikan kesempatan Raja Gila untuk menyerang lagi. Ia pun dengan cepat segera memukuli Raja Gila dengan sangat brutal. Tathagata kali ini benar-benar ingin melumpuhkan Raja Gila. Itu diakhiri dengan pukulan yang sangat keras dan membuat Raja Gila terlempar sangat jauh. Tapi tak lama kemudian Raja Gila pun segera bangkit. Lukanya pun segera pulih, amarahnya pun kini meluap. Dan keinginannya kini cuma satu, yaitu membunuh Tathagata. Riak energi pun meledak dari tubuh Raja Gila. Kekuatan Raja Gila kini benar-benar semakin mengerikan. Tathagata pun cukup cemas melihat hal itu. Raja Gila pun tanpa basa-basi segera menembakkan tebasan-tebasan yang bertubi-tubi kepada Tathagata.
Tathagata pun tak punya pilihan selain ia juga harus meningkatkan kekuatannya. Ia pun segera merubah tubuhnya menjadi budak emas raksasa. Budak emas pun segera memblokir tebasan-tebasan yang brutal dari Raja Gila itu. Raja Gila pun jadi kesal dan meluncur deras untuk menghabisi budak besar itu. Buddha pun dengan cepat segera merilis simbol Buddhanya dan mereka segera bertabrakan dengan keras. Raja Gila terus menekan Buddha. Dengan kekuatannya yang gila, ia pun kini mampu mendorong Buddha besar. Raja Gila benar-benar tak bisa dihentikan. Ia pun dengan gilanya segera melayangkan serangan lanjutan dengan menembakkan tebasan yang dahsyat. Buddha besar pun segera melayangkan tinjunya untuk memblokirnya. Tapi ternyata tebasan Raja Gila yang begitu kuat segera menembus pertahanan Buddha besar, membuat Buddha besar itu pun hancur. Tathagata pun segera terhempas ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Melihat hal itu, Kaisar Sitian pun mulai mengungkapkan kecemasannya bahwa jika Raja Gila benar-benar tak bisa sadar dari mode alam tanpa pamrih itu, dia khawatir kalau tak akan ada yang bisa untuk menghentikannya. Raja Gila kini dengan ganasnya terus maju. Tathagata pun tak mau menyerah dan ia bertekad tak akan membiarkan Raja Gila menghancurkan surga. Tathagata yang masih dengan mode tubuh emas pun segera mengerahkan sisa kekuatannya untuk menahan serangan Raja Gila. Tapi dengan cepat, tekanan Raja Gila kini membuat Tathagata benar-benar tertekan. Kini mulai muncul retakan-retakan di tubuh emas Tathagata. Tathagata saat ini sudah mencapai batasnya. Dewa Assassin pun jadi panik. Melihat gurunya akan terbunuh, tiba-tiba saja Suma pun maju dan langsung memukul pedang Raja Gila. Pedang Raja Gila pun langsung menghantam dan meledak ke tanah. Gelombang ledakan itu benar-benar menekan seluruh sosok yang ada di situ. Tubuh emas Tathagata pun kini juga telah pudar dan ia tak mampu menyembunyikan rasa sakit di tubuhnya. Sedangkan kini Raja Gila terus berjalan maju dengan bengis. Suma pun yang berdiri di hadapan ayahnya segera berteriak untuk menyadarkan ayahnya. Tapi Raja Gila pun tak peduli dan segera menembakkan tebasannya yang langsung mengenai Suma dengan telak. Hal itu segera membuat Nona Huji pun berteriak panik. Tapi ternyata saat ini Suma mampu menahan tebasan yang gahar itu dengan pelindungan tubuh cahaya emas seperti Tathagata. Para dewa pun cukup terkejut melihat kemampuan Suma ini. Nona Huji pun segera menyuruh Suma untuk pergi dari situ karena Raja Gila saat ini benar-benar tak bisa dihentikan. Suma pun menggelengkan kepalanya dan malah bersiap untuk melakukan pertarungan karena saat ini ia bertekad akan berjuang sampai akhir. Dia pun segera mencondongkan pisaunya kepada Raja Gila dan mengatakan kalau ia, Suma, akan menantangnya. Raja Gila pun dengan beringas segera maju untuk membunuh Suma. Tebasan-tebasan Raja Gila yang dahsyat segera dihindari oleh Suma. Suma dengan tubuh yang mungil serta pisau yang kecil jelas kesulitan untuk balas menyerang Raja Gila. Segera Suma pun terkena sabetan-sabetan Raja Gila yang melukai tubuhnya. Tapi tekadnya yang kuat membuat Suma tak akan pernah menyerah. Matanya segera menyala merah. Di saat Raja Gila melancarkan tebasannya lagi, Suma pun dengan cepat segera melakukan lompatan menuju ke kepala Raja Gila. Suma pun dengan sekuat tenaga mencekik kepala Raja Gila menggunakan seluruh tubuhnya. Suma kini berusaha dengan keras menyadarkan ayahnya. Dia mengingatkan kalau Asura sekarang telah bersatu. Hanya selangkah lagi tujuan ayahnya akan benar-benar terwujud. Suma tak akan membiarkan ayahnya hilang kesadaran seperti ini. Raja Gila pun kini berusaha melepaskan jeratan Suma. Seketika keluar tebasan-tebasan yang brutal dari tubuhnya yang mencapik-capik Suma dan juga semua yang ada di situ. Jiwa tempur Raja Gila yang telah meningkat lagi membuat Dewa Assassin pun waspada. Dia berpikir jika begini terus maka surga akan benar-benar hancur. Tapi saat dia akan bertindak, Tathagata pun segera menghentikannya dan menyuruh untuk menunggu sebentar karena Tathagata saat ini percaya kepada Suma. Sementara itu Suma pun kini dengan sekuat tenaga tak akan melepaskan kunciannya. Walaupun saat ini ia sudah tak kuat lagi. Syarafnya mulai terkoyak dan ia pun mengerang kesakitan. Suma pun lalu teringat tentang pesan Tathagata, di mana saat itu Tathagata mengatakan bahwa selain menambah kekuatan, panca indera dewa perang itu mampu mempertajam indera semaksimal mungkin. Dibanding orang gila, orang yang sadar tentu jauh lebih mampu memanfaatkan ini. Saat itu Suma pun bertanya-tanya apakah ia bisa melakukannya. Tathagata pun lanjut mengatakan bahwa pertarungan membuat seseorang menjadi kejam dan hanya cintalah yang dapat mengatasinya. Keseimbangan dua fase adalah kunci agar Suma tak kehilangan diri sendiri. Suma pun mengerti dan ia bertekad akan membuktikan kepada ayahnya bahwa metode tempur Asura bukan hanya membunuh. Ingatan itu membuat tekad Suma semakin kuat. Dia pokoknya tak akan pernah melepaskan kunciannya walaupun ia harus mati.
Seketika kini muncul dua gumpal api yang saling bertarung, di mana itu adalah api cinta Suma bertarung dengan api iblis ayahnya. Perlahan-lahan Raja Gila mulai sadar. Sosok Suma kini muncul di dalam alam kesadarannya, hingga akhirnya Raja Gila pun benar-benar mulai sadar. Tubuhnya tergeletak bersama Suma di tanah, dan tubuhnya berangsur-angsur mulai menjadi normal kembali. Suma pun menghembuskan nafas lega sebelum dia melepaskan kunciannya. Sedangkan Raja Gila yang telah sadar segera bangun. Dia lalu mengulurkan tangan kepada putranya untuk membantu Suma berdiri. Raja Gila segera menanyakan kondisi Suma, apakah dia baik-baik saja. Suma pun menyahut kalau ia tak apa-apa dan segera berdiri. Raja Gila pun juga segera berdiri. Ia pun lalu mengamati surga yang saat ini menjadi cerah kembali. Raja Gila lalu mengatakan, surga. Sebelumnya ia sangat penasaran dengan tempat ini, dan sekarang ia telah melihat dengan jelas. Dan sambil tertawa kecil, Raja Gila mengaku kalau tempat ini ternyata tidak ada yang istimewa. Tunggangan naga Raja Wali pun segera mendarat. Raja Gila segera naik dan berbalik menghadap pasukannya. Dan dengan atas nama Raja, ia menyatakan kepada seluruh rakyat Asura bahwa perang antara Asura dan Dewa sudah berakhir di sini. Mulai sekarang, Raja Gila melarang mereka bertempur menyerang para Dewa. Pernyataan itu cukup mengejutkan para Asura. Mereka jadi agak bingung bagaimana mereka hidup tanpa pertempuran. Jika mereka tidak bertempur dengan Dewa, lantas dengan siapa mereka akan bertarung? Sebelum pergi, Raja Gila menegaskan kembali bahwa aturan ini telah ia tetapkan, dan siapapun yang keberatan, maka Raja Gila mempersilahkan semuanya untuk menantangnya. Beberapa Asura pun menyahut bahwa ia bertekad kalau cepat atau lambat, pasti dia akan menantang Raja Gila. Hukum Asura kini telah ditetapkan oleh Raja Gila. Ia pun lalu menoleh kepada istana surga dan sekali lagi memperingatkan bahwa jika para dewa melanggar sumpahnya, maka Raja Gila mengancam akan membasuh surga dengan darah. Dan kini Asura pun mulai berbondong-bondong pergi meninggalkan surga dengan dipimpin oleh Raja Gila. Sementara Suma dan Nona Huji pun memberikan salam kepada Tathagata sebelum mereka juga benar-benar menyusul rombongannya. Di dalam perjalanan, Raja Gila pun menatap langit. Dalam hati ia lalu berkata kepada Shigure bahwa ia akhirnya telah berhasil. Sambil membayangkan Shigure, Raja Gila bertanya, apakah Shigure yang telah menjadi bintang di langit sekarang juga turut berbahagia dengan apa yang telah dicapai Raja Gila saat ini? Seketika kini terlihat bayangan Shigure yang tersenyum kepada Raja Gila. Sementara itu, Dewa Sasin dan Tathagata masih memandangi kepergian Asura. Di situ Dewa Sasin mengungkapkan bahwa perjanjian ini pasti tidak akan berlaku selamanya, karena ia tahu bahwa sudah menjadi sifat asli Asura bahwa mereka sangat suka berperang. Tathagata pun dengan santai menyahut bahwa semakin lama bisa berdamai itu tentunya jauh lebih baik. Dan kini Kaisar Sitian pun juga angkat bicara bahwa sudah lama dunia kini telah tercemar oleh kegelapan, dan saatnya untuk mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Dewa Sasin pun segera menangkupkan kedua tangannya dan mengatakan kalau memang dewa-dewa yang jatuh ke dalam kegelapan saat ini telah menjadi bencana di dunia. Sementara Tathagata pun mengutarakan bahwa saat ini Yuan Zitianzun sudah berada di sisi lain dunia. Dia khawatir kalau saat ini api abadi sedang dalam keadaan genting. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.